Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan beserta jajaran, Founder dan Direktur Utama PT Sumber Alvaria Trijaya beserta jajaran, Founder PT NTI Global Indonesia, Founder PT Media Dr. Investama Halodoc, Direktur Utama PT Bank Aladin Syariah Tbk beserta jajaran, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan oleh PT Bank Aladin Syariah. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Potensi tersebut tidak hanya untuk lingkup dalam negeri saja, namun juga merambah hingga tingkat dunia. Selain keunggulan dari segi kuantitas, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia juga didukung oleh meningkatnya halal awareness pada kelompok masyarakat kelas menengah dan generasi milenial. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya permintaan terhadap produk maupun jasa sesuai dengan nilai-nilai syariah yang diyakini, termasuk di dalamnya penggunaan jasa keuangan syariah. Melihat potensi pasar dan sumber daya yang dimiliki Indonesia, sekaligus dalam rangka memperkuat perekonomian nasional, pemerintah Indonesia mencoba menggali sumber perekonomian baru melalui sektor ekonomi dan keuangan syariah tersebut, dan membentuk ekosistem di dalamnya melalui Perpres nomor 28 tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS. Terdapat 4 fokus dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah saat ini, yaitu pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan dan perluasan usaha syariah. Perlu difahami bersama bahwa produk layanan ekonomi dan keuangan syariah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan merupakan pilihan rasional bagi setiap masyarakat, baik muslim maupun yang non-muslim, sehingga ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif dan universal sesuai dengan ajaran Islam, yakni rahmatan lil alamin. Perbankan Syariah Indonesia sebagai salah satu layanan jasa keuangan syariah yang sampai saat ini masih terus menunjukkan pertumbuhan positif meskipun masih terdapat beberapa isu strategis serta tantangan yang masih perlu diselesaikan. Berdasarkan kajian transformasi perbankan syariah yang disusun pada tahun 2018 oleh OJK, terdapat beberapa isu strategis yang masih menghambat akselerasi pertumbuhan bisnis perbankan syariah, antara lain belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, kualitas dan kuantitas SDM yang kurang optimal, rendahnya tingkat literasi dan inklusi, layanan perbankan syariah yang kurang kompetitif jika dibandingkan dengan produk dan layanan perbankan konvensional. Beberapa solusi yang dapat menjawab penetrasi pasar perbankan syariah saat ini, antara lain pentingnya generasi milenial untuk masuk ke pasar perbankan syariah, penyediaan produk dan layanan perbankan syariah yang kompetitif, distribusi kanal digital agar lebih mudah diakses masyarakat, produk yang menyesuaikan dengan gaya hidup masyarakat sehari-hari, kemudian kemudahan transaksi dan interaksi untuk nasabah,
dan jaringan mitra yang luas. Potensi generasi penduduk Indonesia yang didominasi oleh generasi Z atau I generation, yaitu sekitar 27,94% dan generasi milenial sebesar 25,87%. Selain telah melek internet sejak usia dini, generasi ini juga saat ini cenderung memiliki minat yang besar untuk memilih gaya hidup yang sesuai dengan agama dan keyakinannya. Sesuai hasil riset yang diselenggarakan oleh Adventure Knowledge tahun 2020 tentang Millennial Muslim Megashift, antara lain menyimpulkan bahwa generasi yang populer disebut Gen Z didominasi anak muda yang akrab dengan produk dan layanan perbankan syariah. Selain itu, dari survei tersebut juga disimpulkan bahwa setelah terjadinya pandemi COVID-19, mayoritas publik 58,8% cenderung lebih religius dan lebih memilih lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Seiring dengan perkembangan teknologi internet dan terjadinya pandemi COVID-19 telah mendorong perubahan perilaku masyarakat Indonesia terhadap penggunaan sistem digital yang menjadi suatu kebutuhan karena dinilai lebih mudah dan murah. Dimulai dari kebutuhan rumah tangga, pendidikan, menjalankan usaha atau bisnis, dan juga berbagai transaksi perbankan. Berkenaan dengan pangsa pasar perbankan syariah, saat ini terdapat peningkatan walaupun masih terbilang rendah, yaitu dari kisaran angka 5,7% di tahun 2017, kemudian meningkat dan mencapai angka 6,5% di tahun 2020 dari total perbankan nasional. Angka tersebut menjelaskan masih tersedia ruang yang cukup luas untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Lebih jauh, Badan Pusat Statistik yang merilis data pengguna telepon seluler di Indonesia yang terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 mencapai 63,53% dari jumlah penduduk. Bisa kita lihat di sekitar kita, rata-rata telah memiliki HP dan bahkan ada yang menggunakan lebih dari satu HP. Data-data tersebut menunjukkan bahwa sistem digitalisasi perbankan syariah dapat mudah berkembang dan diterima masyarakat. Setidaknya terdapat 3 tantangan besar agar layanan perbankan digital syariah dapat berjalan aman dan lancar. Pertama, layanan perbankan digital syariah kiranya dapat didukung oleh regulasi yang dikeluarkan OJK dan dapat segera dipenuhi oleh perbankan digital syariah. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka menjaga kenyamanan berinvestasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Yang kedua, sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat, sistem perbankan digital syariah kiranya juga telah mengimplementasikan nilai-nilai syariah sebagaimana ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional DSN Majelis Ulama Indonesia. Dan yang ketiganya, untuk memperluas pangsa pasar perbankan digital syariah, kiranya inklusi dan literasi perbankan digital dapat lebih ditingkatkan pada masyarakat ataupun badan usaha seperti UMKM, sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Mengakhiri sambutan ini saya sampaikan apresiasi kepada Bank Aladin yang telah berinisiatif dan bertindak cepat untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia melalui sistem digital. Kiranya inisiatif kerjasama dengan Alfamart dapat menjadi katalis positif
bagi perbankan syariah sekaligus meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia melalui layanan digital yang terintegrasi dengan industri yang memiliki ekosistem offline di seluruh Indonesia. Bank Aladin yang terbilang bank masih baru dalam transformasi perbankan menuju perbankan digital, saya harapkan dapat menjadi yang terdepan dalam inovasi layanan dan produk perbankan digitalnya, serta dapat berkolaborasi pula dengan UMK, bank dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya yang belum terdigitalisasi. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan, khususnya dalam upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.